untuk lahir kembali dengan darah yang baru, saudara-saudara, dengan DNA yang baru, diperlukan pertolongan. Pertolongannya adalah melalui darah Yesus. Oleh karena itu, kalau kita bisa lahir kembali, ketemu dengan Tuhan, diangkat kembali menjadi anaknya, itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Bapa. Amin. Jelas, saudara-saudara. Jadi kalau saudara sekarang kok dilahirkan baru, saudara kenal Tuhan, saudara hidup di dalam Kristus, itu bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pandai, bukan karena saudara lebih rohani dari yang lain, bukan karena saudara dilahirkan dari keluarga Kristen, bukan karena saudara anak pendeta, bukan karena saudara sarjana teologi. Saudara bisa kenal Tuhan dan saudara bisa hidup dilahirkan baru mengenal Tuhan menurut apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, karena itu semata-mata rahmatnya yang besar. Luar biasa kan? Dilahirkan kembali. Nikodemus mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana saya yang sudah tua ini bisa masuk ke kandungan ibu saya kemudian lahir kembali? Yesus mengatakan bukan dilahirkan menurut kandungan atau secara biologis. Kamu harus dilahirkan oleh firman dan roh. Firman itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah yang menjadi firman datang dalam tubuh manusia, Yesus Kristus, oleh Dia yang mati di kayu salib, kita menerima karunia yang luar biasa, hidup baru atau born again, hidup yang baru dengan DNA yang baru, DNA darah Yesus. Amin. Makanya benar katanya Pak Paul kemarin, kita semua pada akhirnya ini saudara-saudara. Darahnya apa kemarin? Ya kan? Saudara dan saya punya hubungan darah. Darah Yesus. Itulah sebabnya kita bisa sama-sama pergi ke tempat yang sama yang disediakan oleh Dia, yaitu di surga. Coba renungkan ini, saudara. Siapa saudara hari ini dan apa nasib saudara hari ini kalau saudara tidak pernah berjumpa dengan Yesus? Saya mau tanya, Pak Lole, kalau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kira-kira hari ini ada di mana? Kemungkinan ada di penjara, di kuburan, atau di jalan-jalan stres, ya kan? Bener gak kira-kira? Edo, kalau kamu tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, kira-kira hari ini ada di mana? Edo, di mana dia? Ya, di penjara. Boy, kalau kamu tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, hari ini ada di mana? Ya? Sudah mati dengan minuman keras. Saudara. Coba saudara bayangkan, kalau saudara tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa nasib hidup saudara, seperti apa? Saudara tidak bisa membayangkan. Makanya terpujilah Allah Bapa kita yang telah memberikan rahmatnya yang besar, sehingga kita telah dilahirkan kembali. Bukan hanya itu, setelah dilahirkan kembali kita dibawa kepada sebuah kehidupan yang luar biasa. Kita baca kembali apa yang dikatakan di sini. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam bahasa Inggris ditulis begini, luar biasa ini saudara. Praise be the Lord and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Tuhan tidak hanya melahirkan kita begitu saja. Orang tua kita tidak hanya melahirkan begitu saja, kemudian ditinggal. Tidak, saudara. Orang tua yang baik setelah melahirkan, dia akan membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, memberikan harapan kepada anaknya supaya bisa hidup di masa depan. Sama dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak hanya melahirkan kita, tapi dia membawa atau memberikan kepada kita pengharapan. Dan pengharapan yang dia berikan bukan pengharapan yang sembarangan. Living
hope. Pengharapan yang hidup dan pengharapan yang mati itu beda. Barang yang hidup dengan barang yang mati itu beda. Kalau saudara diberi sebuah tanaman, saya kasih hadiah tanaman kepada saudara, dan tanaman itu begitu mahal harganya, tapi yang satu adalah tanaman dari plastik, persis bentuknya, tapi dia dari plastik. Yang satu betul-betul tanaman yang hidup. Saudara pilih yang mana? Yang hidup. Yang hidup itu buahnya bisa dinikmati benar-benar. Tanaman yang hidup itu saudara setiap tahun bisa memberikan sesuatu. Kalau saudara pulang ke kampung, nanti kalau musim durian, itu orang-orang itu sudah mengharapkan setiap kali musim durian pasti ada orang yang akan membeli durian. Di pohon itu sudah dibeli. Tanaman yang hidup setiap tahun memberikan pengharapan kepada kita. Oleh karena tanaman itu akan menghasilkan. Harapan yang hidup itu penting sekali, saudara-saudara. Karena harapan yang hidup itu bisa menjadi sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan. Making life better, making you love you.